guys? Satu. Siapa aja nih? Dengan anggota Nadila. Aku Dean. Aku Eliza. Aku Akram. Aku Nares. Halo. Aku Isna. Bye bye. See you nanti kita sampling di Paperta dan MIPA. Bye bye. Kegiatan sampling kelompok 1 dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024. Sampling dilakukan dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan suhu mencapai 31 derajat Celcius di area Fakultas Pertanian. Lingkungan kampus ini tampak asri dan tertata rapi, dengan halaman luas yang dihiasi hamparan rumput hijau serta berbagai tanaman hias di sekelilingnya. Area ini juga dikelilingi oleh pepohonan dan semak-semak. Lingkungan kampus yang asri dan tertata rapi dengan halaman yang luas, hamparan rumput hijau, berbagai tanaman hias, serta pepohonan dan semak-semak di sekelilingnya merupakan habitat yang mendukung keberadaan berbagai spesies hewan. Beragam hewan seperti burung dapat memanfaatkan pepohonan sebagai tempat bertengger atau bersarang. Selain itu, lingkungan ini juga menjadi tempat yang ideal bagi serangga seperti kupu-kupu, lebah, capung, belalang, dan jangkrik yang tertarik pada vegetasi hijau. Hewan kecil lain seperti cicak, kadal, atau bahkan katak mungkin ditemukan, terutama jika terdapat area yang lembab atau genangan air. Pada kegiatan koleksi dan preservasi spesimen digunakan metode random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dari populasi tanpa batasan tertentu. Metode ini memastikan bahwa setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sampel diambil menggunakan jaring yang berfungsi menangkap berbagai jenis organisme berdasarkan tujuan penelitian. Jaring yang digunakan disesuaikan dengan jenis organisme yang ditargetkan. Jaring udara dengan diameter besar dan pegangan panjang digunakan untuk menangkap hewan terbang seperti kupu-kupu, lebah, dan capung. Sedangkan jaring air dengan ukuran lebih kecil dan rapat digunakan untuk menangkap hewan air seperti ikan, udang, katak, dan kepiting. Teknik ini melibatkan ayunan jaring di udara atau air untuk menangkap hewan yang sedang bergerak di sekitarnya. Setelah proses pengambilan sampel, dilakukan proses preservasi untuk menjaga spesimen agar tetap awet. Terdapat dua metode utama, yaitu pengawetan kering dan pengawetan basah. Pengawetan kering sendiri dapat dilakukan dengan cara mengurangi kadar air pada spesimen hingga sangat rendah atau hingga kadar airnya hilang untuk mencegah kerusakan oleh organisme perusak. Metode ini umumnya digunakan untuk serangga seperti kupu-kupu, kumbang, laba-laba, belalang, dan capung. Selain itu, terdapat dua teknik pengawetan kering, yaitu dengan cara menekan bagian toraks serangga seperti pada kupu-kupu dan capung. Yang kedua, dengan menggunakan killing bottle untuk spesimen dengan tubuh lebih tebal seperti kumbang, belalang, dan kalajengking air. Sementara itu, pengawetan basah digunakan untuk spesimen berukuran sedang hingga besar dengan cara merendamnya dalam larutan seperti alkohol. Pengawetan basah dilakukan pada spesimen seperti bunglon, bekicot, dan ulat bulu. Proses ini dimulai dengan membunuh spesimen menggunakan killing bottle, kemudian difiksasi dengan suntikan formalin untuk mencegah pemusukan. Setelah itu, spesimen direndam dalam larutan alkohol
yang bertindak sebagai antiseptik dan antibiotik sehingga cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Tahap berikutnya adalah pelabelan. Pelabelan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi penting terkait spesimen. Data yang dicantumkan meliputi nama ilmiah, nama kolektor, tanggal, lokasi pengambilan, identifikator, serta koordinat lokasi. Pelabelan ini bertujuan untuk mencegah kesalahan identifikasi, mempermudah analisis, dan menjaga spesimen tetap terorganisir. Sampel seperti kupu-kupu, kumbang, dan capung yang diperoleh kemudian diproses dengan menusukkan jarum pada bagian dada untuk penyangga. Sayap setiap spesimen direntangkan di atas styrofoam perentang dengan hati-hati dan ditutupi menggunakan kertas papilot guna melindungi struktur sayap dari kerusakan. Setelah itu, spesimen dikeringkan selama 2 hari atau disesuaikan dengan ukuran tubuhnya. Spesimen yang telah kering kemudian disusun dengan rapi dalam kotak penyimpanan. Famili Nymphalidae meliputi kupu-kupu berukuran kecil hingga sedang sekitar 25-100 mm. Ciri khas pada Nymphalidae ialah pasangan tungkai depan yang mengecil, kecuali pada kupu-kupu betina Libiteinae. Kupu-kupu anggota dari famili ini umumnya berwarna coklat, oranye, kuning, dan hitam. Kupu-kupu famili ini merupakan kelompok yang paling beragam jenisnya dengan variasi dan pola bentuk sayap. Kupu-kupu jantan biasanya memiliki pasangan tungkai depan tertutup oleh kumpulan sisik yang padat menyerupai sikat, sehingga kupu-kupu ini juga dikenal sebagai kupu-kupu berkaki sikat. Famili Pieridae meliputi kupu-kupu berukuran kecil hingga sedang sekitar 25-100 mm, memiliki 3 pasang kaki, sayap tidak berekor, dan biasanya berwarna putih atau kuning dengan sel sayap belakang yang tertutup. Famili ini dapat terbang jauh untuk beberapa spesies, mempunyai sifat migrasi, dan sering ditemukan dalam jumlah banyak di sekeliling air. Famili Eremidae, sejenis ngengat yang mirip dengan tawon karena warna tubuhnya mirip tawon, yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator lain. Bentuk tubuhnya memanjang. Kupu-kupu spesies ini ditemukan terbang melintas dan hinggap di dedaunan. Kupu-kupu ini juga ditemukan pada hutan tertutup, sedikit gelap, dan sedikit lembab. Diagnosa spesies ini dibedakan dari yang lain dengan pita transversal, perut abu-abu pucat yang pada dasarnya dan batas dalam dentate ke pita marginal sayap belakang dengan garis halus keputihan dari semua vena di dasar sayap depan. Selanjutnya terdapat famili Scarabeidae yang telah diketahui sebanyak 25.000 spesies dan diperkirakan lebih dari 1.000 spesiesnya terdapat di Indonesia. Scarabeidae adalah famili kumbang yang terdiri dari 30.000 spesies di berbagai belahan dunia dan biasanya disebut dengan nama scarab atau kumbang scarab. Hewan ini memiliki bentuk badan yang berisi dan memiliki warna metalik yang cerah berukuran antara 1,5 dan 160 mm. Famili Acrididae memiliki ciri morfologi berupa antena yang pendek, pronotum tidak memanjang ke belakang, tarsi terdiri dari 3 ruas, femur kaki belakang membesar, dan juga ovipositor pendek. Ukuran tubuh betina dalam famili ini lebih besar daripada ukuran tubuh jantan. Sebagian besar berwarna abu-abu atau kecoklatan, dan beberapa berwarna cerah pada sayap belakang. Kelanjengking air atau water scorpion merupakan serangga air yang mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Hewan ini termasuk dalam ordo Hemiptera famili Nepidae. Tubuh kalajengking air berwarna coklat kusam, berbadan pipih seperti daun, sepasang antena yang sangat pendek yang tersembunyi di bawah mata, berukuran 15-45 mm dan berperan sebagai predator. Mempunyai sepasang sersi berbentuk filamen di ujung abdomen yang panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya.
yang berfungsi sebagai alat pernafasan untuk mengambil oksigen di permukaan air. Spesies Nepidae umumnya dikenal sebagai kalajengking air karena adanya sifon panjang di ujung abdomen mereka. Mereka bernafas menggunakan cadangan udara yang tersembunyi di bawah sayap, yang diisi ulang melalui tabung pernapasan atau sifon. Serangga ini menahan sifon di permukaan air seperti snorkel, tanpa benar-benar kembali ke permukaan. Kalajengking air adalah perenang yang buruk. Mereka merangkak perlahan di vegetasi dan hanya mampu bergerak lambat di air jika terganggu. Meskipun sebagian besar spesies memiliki sayap depan dan belakang yang berkembang dengan baik, kemampuan terbang jarang diamati karena adanya brachypeptry pada sayap belakang atau sayap yang tidak berkembang sempurna dan degenerasi otot terbang pada bentuk dewasa. Selanjutnya, spesies Achatina fulica yang berasal dari famili Achatinidae adalah hewan lunak atau moluska tanpa tulang belakang yang memiliki tubuh berbalut cangkang keras, berbentuk kerucut dan berwarna coklat dengan pola garis gelap. Cangkangnya berbentuk spiral dengan 7 putaran. Selain itu, hewan ini memiliki alat indera seperti mata, tentakel, obsphadia, dan statosit. Bagian ventral tubuhnya dilengkapi oleh kaki lebar dan pipi yang berfungsi untuk membantu pergerakan. Begitu dewasa, memiliki panjang tubuh yang mencapai 20 cm. Meskipun rata-rata panjangnya berkisar antara 5-10 cm dengan berat sekitar 32 gram. Bekicot memiliki warna tubuh dan cangkang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Famili Agamidae adalah keluarga kadal yang terdiri dari 350 spesies dalam sekitar 50 genera. Kadal agamid umumnya memiliki tubuh bersisik, kaki yang berkembang dengan baik, dan ekor yang cukup panjang. Ukuran tubuhnya memiliki rata-rata berkisar antara 10 hingga 15 cm, sementara ekornya memiliki rata-rata panjang sekitar antara 20 hingga 30 cm. Meskipun keluarga ini memiliki variasi yang cukup luas, kadal agamid dapat ditemukan di berbagai habitat, contohnya seperti hutan tropis, padang rumput, daerah perkebunan, dan daerah berbatu. Famili Libellulidae mencangkup capung dengan tubuh ramping dan panjang, mata majemuk besar, serta sayap transparan dengan venasi jelas dan pola warna yang bervariasi. Abdomen mereka seringkali memiliki warna mencolok seperti merah, biru, atau hijau, dan kaki yang berkembang baik untuk bertengger. Habitat mereka umumnya berada di perairan tergenang seperti danau, rawa, sungai, dan saluran air, serta di sekitar vegetasi air. Capung dari keluarga ini adalah predator aktif di siang hari dan dapat hidup di berbagai kondisi perairan, bahkan yang kualitasnya kurang baik. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, mereka sering ditemukan di berbagai habitat perairan termasuk tempat terbuka dan vegetasi tinggi. Laba-laba dari famili Araniidae sering disebut sebagai laba-laba penenun bulat. Memiliki tubuh yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu prosoma dan opistosoma, yang biasanya berbentuk bulat atau lonjong dengan pola warna yang khas. Mereka memiliki 8 kaki panjang dengan duri atau rambut yang membantu bergerak dan membangun jaring berbentuk lingkaran. Mata mereka berjumlah 8, kecil dan umumnya kurang tajam. Bagian belakang abdomen dilengkapi dengan spinneret yang menghasilkan sutra, digunakan untuk merajut jaring, membungkus mangsa atau membuat tempat perlindungan. Araniidae ini hidup di berbagai lingkungan seperti hutan, padang rumput, kebun, lahan pertanian hingga area pemukiman manusia. Kegiatan koleksi dan reservasi spesimen dilakukan melalui metode random sampling dengan menggunakan jaring untuk menangkap berbagai organisme sesuai habitatnya seperti serangga atau hewan yang terbang, hewan yang ada di air, dan hewan darat lainnya. Berbagai famili yang telah ditemukan mencakup serangga seperti Nymphalidae, Pieridae, dan Libellulidae, dan juga terdapat kumbang Scarabaeidae
hingga hewan seperti Nepidae, Acatinidae, dan Agamidae, masing-masing dengan ciri khas dan habitat spesifiknya. Setelah pengambilan sampel, dilakukan pengawetan yang dimana terdapat dua metode, yaitu bisa menggunakan dengan metode kering atau juga bisa menggunakan dengan metode basah. Metode kering dilakukan untuk mengurangi kadar air untuk serangga kecil atau biasa kita sebut insektarium. Sedangkan pengawetan basah melibatkan larutan alkohol untuk spesimen berukuran besar. Selanjutnya tahap pelabelan, yaitu memastikan spesimen diidentifikasi secara akurat dengan mencantumkan informasi penting sehingga memudahkan proses analisis dan menjaga organisasi koleksi. Label yang dicantumkan terdapat 3 label, yaitu ada label sampling, label identifikasi, dan juga label display. Nah, jadi itu semua adalah kegiatan kita kemarin pas sampling dan juga ada pembahasan dari masing-masing spesiesnya. Gimana nih? Pasti udah lebih paham dong terkait spesies yang kami dapatkan kemarin. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye.